Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Sekarang kita masuk di pembahasan syarah ijmali dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Syarah hadis secara global disampaikan oleh Syekh Al-Qara'awi rahimahullahu taala. Beliau sampaikan dalam hadis ini Sahal bin Sa'ad mengabarkan kepada kita bahwa dalam perang Khaybar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjanjikan untuk menyerahkan panji perang kepada seorang laki-laki yang dikatakan oleh Nabi, laki-laki itu mencintai Allah dan Rasul-Nya dan juga dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka malam harinya orang-orang mengira-ngira, menebak-nebak, memperbincangkan siapa gerangan laki-laki tersebut. Ketika pagi hari tiba, orang-orang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan setiap mereka berangan-angan untuk meraih kehormatan yang agung tersebut. Masing-masing dari mereka berharap bahwa yang dimaksud laki-laki tersebut adalah mereka. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya pada saat itu bisa dikatakan semua para sahabat ngarep begitu ya, bahwa yang disampaikan oleh Nabi yang akan diamanahi panji peperangan itu adalah mereka. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sahabat Ali. Dan dikabarkanlah kepada beliau bahwa sahabat Ali matanya sedang sakit. Kedua matanya sedang sakit. Maka beliau kemudian memintanya supaya didatangkan. Lalu Ali pun didatangkan. Lalu beliau meludah ringan pada kedua matanya dan seketika itu pula sembuhlah sakit matanya Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji perang tersebut kepadanya dan memerintahkannya untuk berjalan secara pelan-pelan dan santai. Artinya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Unfudh ala rislik. Berjalanlah secara perlahan-lahan, pelan-pelan. Maksudnya penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Tidak gerasak-gerusuk, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Taib.
Nah, setelah diserahkannya panji perang tersebut, ya tentu sahabat yang lain pupus harapan. Karena berarti satu sosok ini sudah diketahui, yakni sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Dan ini keistimewaan tersendiri bagi sahabat Ali. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Nabi SAW memberikan beberapa pesan kepada beliau sebagai komandan pasukan. Nah, di antaranya tadi unfud ala rislik. Berjalanlah secara pelan-pelan, jangan terburu-buru. Jika telah berada dekat dengan musuh, maka Nabi memesankan supaya memulai dengan menyeru mereka kepada Islam. Wajib didakwahi dulu musuh yang akan diserang ini dengan dakwah Islam. Ajak mereka masuk ke dalam Islam. Ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Apabila mereka memenuhi seruan Islam ini, maka kewajiban berikutnya yang dipesankan oleh Nabi, pahamkan mereka tentang perkara-perkara yang diwajibkan atas mereka. Jadi tidak hanya melafalkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat, namun juga mesti diajari tentang al-wajibat, perkara-perkara yang wajib atas mereka sebagai konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang mereka ikrarkan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersumpah kepada Allah dalam rangka memberikan motivasi kepada sahabat Ali dengan kebaikan. Sambil kemudian Nabi SAW menjelaskan pahala yang besar yang akan didapatkan oleh mereka yang menjadi wasilah hidayah bagi orang lain. Bahwa pahala dakwah untuk kemudian menjadi wasilah bagi orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu khairun min humrin na'am, lebih baik daripada onta merah. Taib. Ini yang disebut dengan targhib. Ya, motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan manusia itu sangat butuh motivasi. Makanya Islam juga memberikan bisyarat. Rasul itu diutus bukan sekedar nakut-nakuti dengan siksa, dengan azab. Tapi beliau juga basyiran. Basyiran itu pemberi berita gembira. Ya, jadi beliau selain nadhiran, selain mubasyir, selain mungzir, juga beliau mubasyir. Ya, mubasyir itu orang yang memberikan kabar gembira. Jadi bukan hanya memberikan peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman, ya tidak hanya menakut-nakuti manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi juga memberikan kabar-kabar gembira, berita-berita gembira, bisyarat. Dan demikian seluruh para nabi dan rasul, mubasyirin wa mungzirin. Mereka memberikan motivasi berupa kabar-kabar gembira dan janji-janji pahala. Mereka juga munzirin, memberikan peringatan kepada manusia ya dari segala dosa yang mengantarkan mereka ke dalam siksa neraka. Nah, bisyarat, kabar-kabar gembira yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sejatinya menumbuhkan motivasi besar di dalam jiwa manusia sehingga muncul ibadah hati yang disebut dengan roja. Ada harapan, kan begitu ya? Ibu datang ke sini, ada harapan tidak? Ada.
Itu namanya roja. Itu namanya roja. Ada harapan. Karena memang belajar agama itu banyak sekali bisyarat tentang belajar agama. Berita-berita gembira dan juga janji pahala bagi mereka yang belajar agama. Maka itu menumbuhkan harapan kita. Begitu ya. Menumbuhkan harapan kita. Biarlah manusia healing kemanapun, tapi healing kita di majelis ilmu. Bukan karena nggak punya duit. Begitu kan Ibu? Atau Anda punya duit, makanya ke sini. Ini healingnya seorang muslim. Gimana nggak healing, Ibu? Di rumah susah tidur, gitu. Di majelis ya saking tenangnya itu gampang tidur, gitu. Barakallahu fikum. Bawaannya tenang. Kalau di majelis ilmu itu bawaannya tenang. Ini bisyarat, ada harapan. Nah, sedangkan inzarat, peringatan-peringatan keras dan juga ancaman-ancaman siksa neraka, ini sejatinya akan menumbuhkan pada diri kita yang namanya ibadah hati berupa khauf. Khauf itu rasa takut. Allah dan Rasulnya sering memperingatkan manusia dari segala bentuk penyimpangan, keburukan, dosa, maksiat, fitnah. Kemudian memberikan ancaman, siapa yang melakukan dosa ini maka dia akan dapat ini. Baik terkait dengan kehidupan pribadinya, dampak maksiat terhadap kehidupan rumah tangga, dampak maksiat terhadap lingkungan sekitar, alam semesta ini. Bahkan dampak maksiat kepada batin manusia. Hatinya akan kotor, hatinya akan rusak. Barakallahu fikum, bahkan bisa saja dengan dosa dan maksiat itu manusia mati hatinya. Kemudian ancaman di alam kubur. Ada siksa kubur. Kemudian ancaman di kehidupan akhirat dengan rentetan peristiwa yang begitu mengerikan dan sangat dahsyat. Ya, kumpul di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, matahari didekatkan, sangat panas sekali. Barakallahu fikum, manusia berkeringat, manusia kehausan. Ya, kemudian akan ada hari di mana manusia akan mendapatkan catatan amalnya. Dia mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri dengan tangan kiri atau dari arah belakang dengan tangan kirinya. Maka dia akan berwajah musam. Kenapa? Karena itu pertanda catatan amalnya dipenuhi dengan keburukan. Ada penimbangan amal, ada hisab yang sangat mengerikan. Adanya satu peristiwa yang disebut dengan murur alas sirat. Ya, kita akan berjalan di atas sirat, satu jembatan yang dibentangkan Allah di atas neraka. Ya, siapa yang kemudian terpeleset, terjatuh, maka jatuhnya ke neraka. Nah, ini semua rentetan peristiwa yang sudah diberitakan, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Barakallahu fikum. Nah, ini menumbuhkan rasa takut. Nah, ketika dua perkara ini seimbang pada manusia di dalam menjalani kehidupannya di dunia, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kehidupan dia akan bahagia. Kehidupannya akan stabil. Apapun keadaan yang menimpa dirinya. Dikala senang, dia bersyukur kepada Allah. Dikala susah, dia bersabar. Pajak naik, ya sabar saja. Begitu kan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak usah ikut-ikutan demo. Nggak ada manfaatnya. Ya. Bersabar. Ketika senangnya disyukuri, ketika susahnya disabari. Mau pajak 50% juga kalau ibu banyak rezekinya kan tidak ada masalah.
Ya Ibu? Barakallahu fiikum. Taib. Nah itu ya. Jadi manusia itu butuh kepada bisyarah, butuh kepada indharah, butuh kepada berita-berita gembira, janji pahala supaya tumbuh rasa harapnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga sangat membutuhkan yang namanya indharat, ya, ancaman-ancaman dan juga peringatan-peringatan keras supaya tumbuh di dalam jiwanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini jika ada dalam perjalanan kehidupan kita, maka dia diumpamakan seperti kedua sayap burung yang akan menyeimbangkan perjalanannya sehingga selamat sampai tujuan. Dan begitu. Burung kalau terbang sayapnya satu rusak, gimana Bu? Tidak bisa terbang dia. Maka dua sayap ini harus ada. Nah itulah khauf dan roja. Ya sehingga ya bisa dalam perjalanan itu terkadang rasa harap kita didominankan. Ya, bisa juga sayap rasa takut juga didominankan. Bisa juga kedua-duanya mesti seimbang, disesuaikan dengan keadaannya. Ya, intinya jika dua sayap ini normal pada seekor burung, maka dia akan selamat sampai di tempat tujuan. Pun demikian, perjalanan kehidupan manusia menuju Allah, ya dengan dua sayapnya ini, dengan khauf dan roja, mudah-mudahan mengantarkan dirinya selamat sampai ke tempat tujuan yang diinginkan. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus dalam keadaan selamat dan bahagia. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah-faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis Sahal bin Sa'ad tadi diringkaskan oleh penulis rahimahullahu taala, pensyarah rahimahullahu taala, ada sekitar 12 poin. Yang pertama, penjelasan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Keutamaan tentang Ali radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ali. Ibu pada kenal sahabat Ali? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa yang ibu kenal tentang sahabat Ali? Menantu Nabi. Terus apa Bu? Katanya kenal. Ibu kenal suami ibu? Coba sebutkan sifat-sifatnya. Mungkin 20 sifat ibu bisa jelasin. Kenapa? Kenal. Sahabat Ali kenal ibu? Pertama, beliau itu adalah sahabiyun jalil. Beliau adalah sahabat yang mulia. Berarti orang dekatnya Nabi. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan pemuda. Masih muda belia, beliau itu masuk Islam. Beliau juga terkenal ya sosok sahabat yang cerdas. Ali bin Abi Thalib. Apalagi Bu? Beliau khulafa Rasyidin. Yang keberapa? Beliau termasuk khulafa ar-Rasyidin. Yang keempat, kelima. 4. Khulafa ar-Rasyidin itu ada 4. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali.
radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Nah, di hadis ini apa yang disebutkan tentang keutamaan Nabi, keutamaan sahabat Ali? Beliau itu sosok yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibu, kalau kita punya predikat ini, yang ngomongnya juga bukan sembarangan orang, yang ngomongnya itu pakai wahyu, tentu satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Berarti cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah bukan sekedar pengakuan. Orang kan banyak sekedar ngaku-ngaku. Kamu cinta Allah enggak? Oh, cinta. Cinta Rasulullah? Cinta. Nah, itu ke masjid sholat jamaah? Masih sibuk. Gitu. Duluan aja. Gitu. Nah, berarti kan cintanya sekedar pengakuan. Cintanya sekedar pengakuan. Kalau sekedar ngaku-ngaku, ya semua orang bisa ngaku-ngaku. Nah, ini sahabat Ali cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya bukan sebatas pengakuan. Kenapa? Karena Allah dan Rasul-Nya menerima cintanya itu, mengakui cintanya itu. Yang kemudian menyebabkan Allah pun mencintai dirinya, Rasulullah pun mencintai dirinya. Masya Allah. Mencintai atau dicintai, Ibu? Mencintai atau dicintai? Dua-duanya indah, begitu ya. Mencintai itu indah, dicintai juga indah. Mencintai itu bahagia, ya dicintai juga bahagia. Apalagi mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Barakallahu fikum. Dan banyak lagi manaqib yang lainnya dari sahabat Ali. Tapi yang ada di hadis ini itu. Apalagi, Bu, yang ada di hadis ini? Selain tadi, beliau mendapatkan amanah memegang panji perang. Itu keistimewaan tidak? Keistimewaan. Suami ibu kalau ditunjuk jadi komandan, ya, yang tadinya sersan jadi komandan, yang tadinya prajurit jadi komandan, berarti kan naik pangkat. Naik pangkat itu kehormatan bukan? Kehormatan, keistimewaan. Barakallahu fikum. Nah, itu sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Ditambah lagi beliau jelas orang dekatnya Nabi, ya kan? Beliau sahabat sekaligus juga menantu Nabi, sekaligus juga apa, Bu? Anak paman itu apa? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali itu putra dari pamannya Nabi, namanya Abu Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib. Taib. Kemudian juga ini sekaligus bantahan terhadap kelompok Nawasib. Nawasib itu pembenci sahabat Ali, pembenci ahli bait. Pembenci sahabat Ali. Kan ada yang kemudian bahkan na'udzubillah mengkafirkan sahabat Ali. Ada juga yang ghulu kepada sahabat Ali, seperti orang-orang Syiah. Seperti orang-orang Syiah dengan tingkatan ghulu yang berbeda-beda. Yang paling ghulunya, paling berlebih-lebihannya, mereka menuhankan sahabat Ali. Ada yang mengatakan Jibril katanya salah mengirimkan wahyu. Harusnya wahyu itu bukan ke Muhammad, tapi kepada Ali bin Abi Thalib. Atau hulu-hulu yang lainnya terhadap sahabat Ali. Nah, ahli sunnah tengah-tengah. Ya.
Dia tidak meremehkan sahabat Ali. Ahli sunnah juga tidak ghulu kepada sahabat Ali. Ahli sunnah menyatakan apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang sahabat Ali. Itu. Nah, ketika di dalam hadis ini Nabi menyebutkan keutamaan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, maka berarti ini bantahan kepada kelompok Nawasib, para pembenci sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, bagaimana mereka membenci sahabat Ali sedangkan Nabi mencintainya, bahkan Allah mencintainya. Apakah kemudian cintanya Allah dan Rasulnya salah alamat? Tidak mungkin. Beda dengan manusia, cintanya kadang salah alamat. Alamatnya palsu. Barakallahu fikum. Mencintai apa yang semestinya tidak dicintai. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu manusia. Mereka membenci sahabat Ali, bahkan mengkafirkannya. Ini kebencian yang tidak pada tempatnya. Mereka yang ghulu, berlebih-lebihan di dalam mencintai Ali, juga mereka menyimpang. Karena mereka menempatkan cinta bukan pada tempatnya. Cinta yang berlebih-lebihan. Ahli sunnah, ahlul wasatiyah. Ahli sunnah itu selalu berjalan wasat, ya, di tengah-tengah antara sikap meremehkan dengan sikap ghulu, tentu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pelajaran kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini ditetapkan tentang sifat cinta bagi Allah. Salah satu di antara sifat yang maha luhur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memiliki sifat mahabbah, cinta. Nah, di sini Nabi menyatakan bahwa Allah cinta kepada sahabat Ali. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah mencintai, ya, perkara-perkara tertentu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada para muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Berarti ada penetapan sifat cinta bagi Allah. Sifat cinta bagi Allah tentu sesuai dengan keagungan Allah, kemahabesaran Allah. Berbeda dengan sifat cinta yang ada pada makhluknya. Jadi jangan disamakan sifat cinta bagi Allah dengan sifat cinta yang ada pada makhluk. Kemudian berikutnya, di dalam hadis ini juga dijelaskan tentang salah satu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa mukjizat Nabi di sini, Bu? Fabasaqa fi ainaihi. Fabasaqa fi ainaihi. Nabi meludahi dua matanya sahabat Ali. Fabari'a. Kemudian Ali sembuh dari sakit matanya itu, seolah-olah tidak pernah mengalami sakit mata. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran tentang hirsus sahabah. Bagaimana ambisiusnya para sahabat, semangat dan kemauan kuat para sahabat terhadap kebaikan. Dari mana, Bu? Dari kalimat yang mana para sahabat dikatakan sebagai orang-orang yang sangat berambisi kepada kebaikan? Ketika masing-masing mereka berharap bahwa sosok laki-laki yang sudah dipuji-puji Nabi
sosok laki-laki yang dinyatakan mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya yang besok akan dikasih panji perang. Masing-masing sahabat kan berangan-angan berharap dialah yang kemudian menjadi laki-laki yang disebut oleh Nabi itu. Barakallahu fikum. Artinya betapa besarnya keinginan mereka untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang kelima, pertanyaan seorang pemimpin tentang rakyat yang dipimpinnya dan mencari tahu tentang keadaan mereka. Ini maksudnya keteladanan di dalam kepemimpinan. Keteladanan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kepemimpinan, leadership. Bahwa pemimpin itu harus menjadi apa, Bu? Teladan. Pemimpin itu harus menjadi teladan di dalam kebaikan. Di antaranya apa? Di antaranya apa yang dicontohkan dalam hadis ini? Beliau bertanya tentang rakyatnya. Siapa yang ditanyakan oleh beliau di sini? Sahabat Ali. Ya, sahabat Ali. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Artinya beliau perhatian kepada keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Dan banyak sekali dalam perjalanan hidup beliau memberikan contoh keteladanan di dalam masalah kepemimpinan. Sehingga beliau itu dari seluruh aspek kehidupannya, dari seluruh sisi kehidupannya selalu menjadi uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, di antaranya kalau beliau selesai salat menghadap kemana? Menghadap kepada jamaah. Ya, selain untuk wiridan juga untuk menyaksikan keadaan para jamaah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ada hal-hal yang mesti beliau tanyakan kepada jamaah, beliau bertanya langsung. Mana fulan bin fulan, gitu ya. Sehingga ya seorang pemimpin itu harus mengerti tentang keadaan rakyatnya. Harus mengerti tentang keadaan rakyatnya. Apa kesusahan rakyatnya? Apa wasilah-wasilah yang bisa setidaknya meringankan kesusahan rakyatnya. Taib. Nah, ketika ada rakyat yang susah kan langsung ditangani. Ali bin Abi Thalib ternyata sedang sakit. Apakah Nabi kemudian ya sudah biarin aja lah, yang sakit-sakit saja. Sudah ada enggak penggantinya yang lain? Kan enggak begitu. Tapi beliau meminta supaya sahabat Ali didatangkan. Untuk apa? Ditangani. Jadi kalau ada keluhan dari rakyat, ya sebagai seorang pemimpin, ada keluhan dari rakyat, didengarkan. Kemudian segera diselesaikan. Nah, itu fungsinya pemimpin. Karena pemimpin itu kan dia punya wewenang, punya kekuasaan, dan dia yang memutuskan kebijakan. Ya, sehingga ketika ada hal-hal yang diderita oleh rakyatnya, dia segera menyelesaikannya. Apa nih yang dibutuhkan rakyat? Oh, sedang sakit, disembuhkan. Berusaha untuk membantu menyembuhkan penyakitnya. Ya, yang menyembuhkan hanyalah Allah, kan begitu. Maka Masya Allah Ibu, kalau ada seorang pemimpin, rumah sakit itu gratis. Harusnya begitu nih. Digratiskan. Kalau semakin banyak rumah sakit itu kemajuan atau kemunduran, Bu? Yang mana ini? Senang saya hidup di Balikpapan, katanya. Kenapa? Rumah sakit di mana-mana. Ya, terus diperbesar. Ya. Oh, berarti banyak yang sakit, gitu ya. Banyak yang sakit. Barakallahu fikum. Di satu sisi itu bisa kemajuan, di satu sisi itu bisa kemunduran. Ya.
Barakallahu fikum. Semoga kita semua sehat afiat lahir batin, dunia dan juga akhirat. Ibu Sarah rehat, Bu? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Walaupun kantongnya nggak sehat, nggak apa-apa, gitu. Yang penting lahir batin kita sehat, keluarga kita sehat. Buat apa banyak duit juga ya kalau penyakitan? Lebih baik banyak duit tapi sehat afiat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi pemimpin itu mesti ya tidak hanya sekedar mengetahui kondisi rakyatnya, tapi juga dia segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan ya segala permasalahan yang ada di tengah-tengah rakyatnya. Demi apa? Demi kesejahteraan rakyat. Karena itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya pemimpin. Berikutnya, wajib beriman kepada qadha dan qadar. Dengan dalil bahwa yang telah mendapatkan kehormatan membawa panji perang itu justru ternyata orang yang tidak ngotot mendapatkannya. Ya. Enggak ngotot. Ya tidak mati-matian ingin mendapatkannya. Nah ini berarti kan qadha dan qadarnya Allah. Begitu ya. Barakallahu fikum. Dan dalam banyak peristiwa ya dalam hidup ini, bagaimana ya seorang manusia itu akan tenang jiwanya ketika dia punya iman kepada qadha dan qadar Allah. Gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada di satu sisi ibu orang miskin tapi bahagia hidupnya. Gitu. Di sisi yang lain kita sering dapati fenomena orang kaya raya tapi hidupnya tidak pernah merasakan ketenangan. Tidak pernah merasakan ketenangan. Barakallahu fikum. Ada kalanya kita ya tidak ambisius terhadap sesuatu, ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya untuk kita. Di sisi yang lain ada orang ambisius ternyata tidak mendapatkan. Nah inilah ya, jadi barakallahu fikum ya urusan ya rezeki itu sudah ada yang mengaturnya. Rezeki itu sudah ditakar, tidak akan tertukar. Tugas kita ikhtiar semaksimal yang kita mampu. Barakallahu fikum. Selanjutnya tawakal, pasrah dengan doa-doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya pelajaran yang ketujuh, seorang pemimpin pasukan wajib berpegang teguh kepada batasan-batasan adab. Di antara adab itu adalah bersikap lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti bersikap lemah. Beda ya, lemah lembut dengan lemah. Beda enggak Ibu? Beda. Lemah lembut itu akhlak yang baik. Ya. Kalau lemah itu terkait dengan keadaan kejiwaan manusia. Ya, salah satu di antara keadaan psikis manusia itu lemah. Ya. Orang itu jasadnya bisa kuat, tapi jasad kuat tidak manfaat kalau hatinya lemah. Ya Ibu, barber 60 kilo itu enteng banget, gitu. Ya, ibu-ibu yang suka fitness itu. Ya. Barbel segitu beratnya, masya Allah. Gitu. Taib. Tapi di sisi yang lain sebagian orang tidak mampu
hanya untuk sekedar mengangkat kedua tangannya, bertakbir di dalam sholat, yang paling 10 menit selesai. Bahkan ada orang begitu berat membuka kelopak matanya di waktu subuh, padahal kelopak mata kita itu enggak ada sekilo. Tapi begitu berat dia membuka kelopak matanya, sekedar menyisakan waktu 10 menit, rukuk sujud 2 rakaat salat subuh kepada Allah. Barakallahu fikum. Itu kenapa? Bukan karena kelemahan fisik, tapi kelemahan hati. Ya, kelemahan hati. Ada orang menghadapi permasalahan dunia, fisiknya kuat, jasadnya sehat, tapi ternyata jiwanya lemah. Akhirnya bunuh diri, loncat dari atas kapal laut, menceburkan diri sendiri, mati tenggelam, bunuh diri. Yang lebih ngenes lagi, banyak pelajar yang kemudian bunuh diri. Ada anak SMP, ibu gantung diri di dapur rumahnya hanya gara-gara dia pengen seperti teman-temannya sudah pada bawa motor. Ketika dia minta ke orang tuanya nggak ngizinkan karena nggak ada duitnya. Sebegitu rapuh hati manusia. Ini anak kecil, remaja SMP. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalam. Ini bahaya, ya, lemah hati itu bahaya. Karena jasad yang sehat, fisik yang kuat tidak lagi manfaat. Kalau hatinya lemah, maka hati itu harus kuat. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, lemah lembut itu beda dengan lemah. Lemah lembut itu akhlakul karimah. Di dalam berdakwah, ya, termasuk bahkan sebagai pimpinan pasukan, mesti berpegang teguh dengan adab. Ya, makanya di dalam bab jihad itu banyak sekali adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang pentingnya disebutkan dalam hadis ini, bahwa memerangi orang kafir itu bukan hanya langsung diperangi, tapi ada proses, ada tahapan. Salah satu diantaranya adalah ajak mereka masuk Islam dulu. Ajak mereka masuk Islam dulu. Ta'liful qulub, melunakkan hatinya supaya mau menerima hidayah Islam. Begitu kan? Didakwahi dulu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang ke-8, wajib memulai dakwah dengan mengajak kepada Islam sebelum memerangi pihak yang dakwah belum sampai kepada mereka. Ini tadi kita sampaikan. Dakwahi dulu mereka dengan hidayah Islam. Diajak dulu masuk Islam. Jangan langsung diperangi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang ke-9, tidak cukup syahadatain untuk menjadikan orang itu terlindungi darah dan juga hartanya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya 2 kalimat syahadat itu belumlah cukup. Kenapa? Karena 2 kalimat syahadat itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, konsekuensinya adalah amal saleh. Di antara konsekuensi 2 kalimat syahadat yang kita ikrarkan adalah kita beramal saleh. Mengaplikasikan 2 kalimat syahadat itu ke dalam amal saleh. Maka Nabi berpesan kepada sahabat Ali, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Setelah diajak kepada Islam, ternyata mereka kemudian mau memeluk agama Islam, maka jangan cukupkan dengan itu saja, tapi beritakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka tentang perkara-perkara yang diwajibkan atas mereka terkait dengan hak Allah. Makanya ada rukun Islam yang lainnya. Iqamat salat, kemudian saum Ramadan, kemudian zakat, kemudian ibadah haji.
Kemudian juga ada arkanul iman. Begitu ya. Ibu yang dirahmati Allah. Loh Ustaz, bukankah syahadat la ilaha illallah itu miftahul jannah? Ya kan? Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Iya. Memang dia kunci surga. Tapi kan kunci itu memiliki gerigi. Ya, memiliki gerigi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti tidak cukup dengan la ilaha illallah. Kita mesti mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa itu? Ibadatullah wahdah. Mentauhidkan Allah dalam peribadatan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian beribadah kepada Allah dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh para ulama mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian juga ada pelajaran di sini bolehnya bersumpah untuk mengukuhkan fatwa untuk tujuan yang lebih menegaskan. Boleh bersumpah. Jadi dalam perkara-perkara besar, dalam perkara-perkara penting, ya boleh kita menguatkan perkara tersebut dengan sumpah. Di sini Nabi SAW bersumpah ketika menjelaskan kepada sahabat Ali tentang perkara besar. Apa itu? Yakni janji pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berdakwah sehingga dia menjadi wasilah hidayah. Fawallahi, maka kata Nabi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah, sungguh jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang dengan lantaranmu, dengan wasilahmu, dengan sebab dakwahmu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Maksudnya pahalanya sangat besar. Nabi menegaskannya dengan sumpah. Ya. Ada sumpah, terus ada lamu taukid. La'an yahdiya. La-nya itu lamu taukid. Ya. Sama seperti innal insana lafi. Ada la di situ, itu lamu taukid. Lam yang fungsinya penegas. Sumpah juga demikian. Ketika diungkapkan sumpah itu, salah satu fungsinya adalah penegasan. Begitu kan? Mah, uang yang di saku Abi kemana ya? Ketika seorang suami nanya ke istrinya. Ya. Uang yang di saku saya kok nggak ada. Tiba-tiba ibu dengan lantangnya, demi Allah, ya, saya tidak tahu, gitu. Nah, itu kalau ibu bersumpah itu maksudnya apa? Ingin menegaskan, ya, supaya suami itu betul-betul yakin, percaya bahwa kita ini tidak tahu. Jangan sampai dia berprasangka kita yang nyelip, begitu. Karena itu kebiasaan seorang istri. Gonimah katanya. Barakallahu fikum. Nah, itu fungsi sumpah. Namun ya ada bab tersendiri terkait dengan sumpah ibu ya. Tidak boleh bersumpah, ini adabnya. Kecuali dalam perkara-perkara besar. Kalau ditanya uang di saku, besar enggak itu ibu? Ternyata cuma 100.000 gitu kan. Ya, enggak usah pakai sumpah gitu. Malah nanti suami curiga gitu kan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, keutamaan berdakwah kepada Allah atau keutamaan mengajarkan ilmu. Di sini Nabi menyebutnya dengan kalimat khairun laka in humrin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada unta merah.
Masya Allah. Artinya pahala yang begitu besar. Dari pahala dakwah dan pahala mengajarkan ilmu. Makanya Imam Ibnul Mubarak ketika ditanyakan kepada beliau, "Lauqila laka," kalau ditanyakan kepadamu wahai Imam, ya, "Ma baqiya min umrika illa yaumun wahid." Tidak tersisa pada dirimu kecuali, tidak tersisa pada umurmu kecuali satu hari saja. Makunta sani'an, apa yang akan kau perbuat? Jawabannya apa? Kata Imam Ibnul Mubarak, "U'allimun nas al-khair." Aku akan manfaatkan satu hari itu untuk mengajari kebaikan kepada manusia. Berdakwah. Nah, ini keistimewaan dari orang-orang yang berdakwah kepada Allah dan mengajarkan ilmu. Ketika ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau dakwahnya tidak ikhlas, ya capek gawe tidak kepake. Ya. Kalau dakwahnya hanya menyombong-nyombongkan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, sehingga merendahkan orang-orang yang di bawah, begitu ya? Ya la faidah. Tidak ada faidah. Justru yang ada menjadi bumerang. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Dan bukan hanya dalam urusan dakwah mengajarkan ilmu saja. Dalam semua kebaikan. Ya, semua kebaikan itu membutuhkan keikhlasan. Membutuhkan ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih ada waktu Ibu? Sedikit lagi ya, saya mohon izin. Tadi saya sudah WA izin agak lambat. Cuman enggak kebaca kayaknya WA-nya. Taib. Kita lanjut dikit lagi Ibu ya. Boleh dilanjut lagi? Masih sabar Ibu? Sedikit lagi saja. Kan liburan aja kan, santai aja. Iya, kalau ibu-ibu nggak ada liburnya ya, 24 jam. Hubungan hadis ini dengan judul bab. Hadis ini menunjukkan bahwasannya yang pertama kali hendaknya seorang dai memulai dakwahnya adalah mengajak kepada Islam. Rukun pertama di dalam Islam, yakni 2 kalimat syahadat. Karena itulah pintu gerbang untuk orang itu masuk Islam. Berarti dakwah pertama adalah dakwah kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itulah dakwah Islam. Kemudian di sini beliau memberikan catatan perkara penting yang mesti diperhatikan. Sikap seorang pemimpin terhadap orang-orang kafir. Jika mereka adalah ahlul kitab, maka dengan memberikan kepada mereka pilihan. Salah satu dari 3 hal. Yang pertama, ajak mereka masuk Islam dulu. Kalau mereka mau, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Jika mereka tidak mau masuk Islam, nah proses yang kedua adalah meminta mereka supaya membayar jizyah. Jizyah itu adalah upeti. Mereka orang-orang ahlul kitab yang berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin, ya mereka diwajibkan membayar jizyah. Sehingga status mereka jadinya kafir zimmi. Kafir yang membayar jizyah, dia berada di bawah perlindungan pemerintahan kaum muslimin. Nah, kalau bayar jizyah tidak mau, maka barulah kemudian diperangi. Berarti Ibu, Islam tegak dengan pedang ini itu dengan proses. Ternyata yang mesti ditegakkan pertama kali oleh Islam itu bukan dengan pedang langsung,
Tapi prosesnya adalah dengan dakwah. Dakwah mengajak mereka kepada Islam. Atau pilihan kedua, bayar jizyah. Jadi perang itu pilihan ketiga. Dengan demikian, apa yang disampaikan ini sejatinya menjadi bantahan bagi sebagian orang yang kemudian menuduh bahwasannya Islam itu radikal, Islam itu bengis, tidak berperi kemanusiaan, Islam itu teroris, Islam itu membunuh manusia. Barakallahu fiikum. Ibu yang dirahmati Allah, itu sejatinya terbantahkan. Maka orang yang kemudian mengungkapkan kalimat seperti ini, sejatinya dia belum memahami Islam. Coba perhatikan di data statistik. Agama mana yang kemudian paling banyak membunuh manusia? Ranking 1, ranking 2, ranking 3 bukan Islam. Ya. Ibu tahu yang paling banyak membunuh manusia ranking pertama siapa? Nasrani. Terus bagaimana kemudian dikatakan ya, Islam itu agama teroris, bengis, agama yang sukanya perang. Sedangkan data dunia menyatakan agama yang paling banyak membunuh manusia Nasrani. Bukan Islam. Ranking 1, ranking 2, ranking 3-nya bukan Islam. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sedangkan jika mereka dari kalangan paganisme, itu tadi kalau yang akan kita jadikan objek ini adalah ahlul kitab. Nah, bagaimana kalau paganisme, orang-orang musyrik, penyembah berhala, barakallahu fikum, dengan macam-macam sesembahannya, maka hanya memberikan mereka dua pilihan, aslim taslam atau perang. Kalian masuk Islam, kalian selamat, atau kalian diperangi. Begitu. Tapi kalau ahlul kitab, 3. Ada pilihan kedua, membayar jizyah. Nah kalau untuk orang-orang musyrik tidak, hanya 2. Masuk Islam atau kami perangi. Begitu. Barakallahu fiikum. Namun juga ada yang berpendapat bahwa orang-orang musyrik, para penyembah berhala, juga diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan ahlul kitab, yakni dengan 3 pilihan tadi. Allahu a'lam bissawab. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan bab yang keempat ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, masuk di bab yang kelima. Baik, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Nanti kita masuk di bab yang baru insyaallah, bab yang kelima tentang tafsirut tauhid wa syahadat alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir, penjelasan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ada sekitar 5 dalil yang terdiri dari 4 ayat dan 1 hadis di dalam bab kelima ini. Baik, ini insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.